Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, bahwa salah satu kewajiban kita di akhir Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat fitri, ya, ada yang menyebut dengan zakat fitri, tetapi umumnya di kita adalah menamakan itu dengan zakat fitrah. Lah, zakat fitrah ini atau zakat fitri itu hukumnya fardu atau wajib. Saya bacakan di antara satu hadis, ya, tentang zakat fitrah adalah an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, ya, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah menfardukan membayar zakat fitri atau zakat fitrah so'an min tamrin, satu sok dari kurma, au so'an min syairin, atau satu sok dari gandum, alal abdi, kewajiban ini wajib bagi hamba sahaya, wal khurri, orang merdeka, wa dzakari, baik bagi laki-laki, wal unsa, dan perempuan, was-soghiri, dan bagi anak-anak, wal kabiri, bagi orang dewasa, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, dan Rasulullah memerintahkan dengan zakat fitrah ini untuk dibayarkan sebelum orang-orang itu keluar untuk melakukan sholat Idul Fitri, muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, jadi berdasarkan hadis ini dan juga ada hadis yang lain, ya, riwayat Imam Ad-Daruqutni, ya, dan juga riwayat hadis yang lain, bahwa zakat fitrah ini hukumnya fardu, ya, hukumnya fardu, hukumnya wajib, harus dilakukan dalam rangka salah satunya adalah untuk memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir miskin dan juga untuk membersihkan puasa kita. Kalau kita kembali dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, bahwa Kanjeng Nabi bersabda, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal, Kanjeng Nabi dari Ibnu Abbas berkata, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, ya, Rasulullah menfardukan zakat fitri tuhrotan lis-shaimi, sebagai pembersih atau penyuci bagi orang yang puasa, minal laghwi, dari tindakan ucapan-ucapan yang lagho, yang tidak berguna, tidak bermanfaat, warrafathi, yang ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok, wa ta'matan lil masakin, dan itu menjadi sumber makanan bagi orang-orang muslim. Faman addaha qabla sholati, barang siapa membayarkan zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulatun, maka itu zakat yang diterima. Waman addaha, dan siapa yang membayarkan zakat fitrah atau zakat fitri itu ba'da sholati, setelah sholat Idul Fitri, fahiya sodakotun, maka itu dikategorikan sebagai sodakoh, minas sodakoh, dari sedekah-sedekah sunat. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, wasohahahul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib. Lah, kewajiban zakat fitrah ini jika orang itu memenuhi 3 syarat. Ya, saya bacakan dalam kitabnya Imam Abu Syuja, ya, wa tajibu zakatul fitri, zakat fitrah atau zakat fitri ini wajib bi thalathati asya, dengan 3 hal. Satu adalah al-islamu, yaitu orang itu harus beragama Islam, maka orang non-muslim tidak wajib membayar zakat fitri. Yang kedua, wa bi ghurubi samsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan, yaitu dengan terbenamnya matahari dari akhir hari dari bulan Ramadan atau terakhir bulan Ramadan. Kalau Ramadannya sampai 30 hari, berarti terakhir ghurubus samsi tanggal 30 Ramadan memasuki malam Syawal. Jadi begitu orang menangi atau menemui akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Jadi saya kasihkan contoh adalah ketika ada anak kecil yang lahir jam 4 tanggal 30 Ramadan dan malamnya dia ketemu Idul Fitri masih hidup, maka dia juga wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Tapi sebaliknya, ketika ada orang sepuh, orang tua meninggal pada tanggal 27 Ramadan walaupun dia berpuasa, maka dia tidak wajib membayar zakat fitri atau zakat fitrah, ya. Yang ketiga adalah wa wujudil fadli, yaitu dia mendapatkan kelebihan an kutihi wa kuti ayalihi,
kebutuhan makanan pokok untuk dirinya dan untuk keluarganya yang menjadi tanggungannya fi dzalikal yaum, pada hari itu. Jadi dia punya kelebihan makanan untuk bisa dimakan dari pagi sampai malam pada tanggal 1 Syawal itu. Dari malam Idul Fitri sampai harinya Idul Fitri dia punya kelebihan makanan. Misalnya kebutuhan untuk makan keluarganya dia membutuhkan 2 kilo, kalau dia punya beras 10 kilo, maka dia tetap wajib untuk membayar zakat fitrah. Maka sekali lagi saya mengajak bahwa zakat fitrah ini adalah zakat hitungannya per orang, per nyawa. Siapapun yang hidup pada malam Idul Fitri, dia ketemu akhir Ramadan dan ketemu awal Idul Fitri, dan dia orang Islam, dia punya kelebihan dari kebutuhan pokoknya pada 1 hari Syawal, dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Karena ada orang yang keliru, dikira yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya itu hanya orang yang berpuasa Ramadan atau hanya orang-orang yang dewasa. Tidak, siapapun dia, walaupun dia anak kecil, walaupun dia orang yang sepuh, dia tetap wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi bagi orang-orang sepuh yang sudah tidak bisa mencari nafkah, atau anak-anak yang masih kecil, balita dan lain sebagainya, maka kewajiban membayar zakat fitrah itu adalah kepada bapaknya atau kepada siapa yang menanggung nafkahnya. Misalnya kalau anak kecil, berarti bapaknya yang harus membayarkan zakat fitrahnya. Kalau dia orang yang sepuh yang sudah tidak bisa mencari nafkah, maka kewajiban zakat fitrah itu menjadi kewajiban dari anak-anaknya. Sekali lagi, zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang yang dia muslim, ketemu akhir Ramadan dan awal Syawal, dan dia memiliki kelebihan makanan pokok pada tanggal 1 Syawal. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.